Salam adab. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran peradaban, sinau peradaban. Tepatnya di sub area selatan Jawa Timur, satu daerah pedalaman Jawa Timur yang berada di Tulungagung. Sinau peradaban lebih kita khususkan pada Islamisasi di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di pedalaman Jawa Timur. Mengapa Islamisasi pedalaman? Karena sejauh ini ikhtiar untuk menelaah peradaban Islam lebih banyak dilakukan di Pantura Jawa. Sementara di daerah pedalaman termasuk di selatan Jawa Timur kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kita melakukan telisik, melakukan telaah untuk menemukan jejak-jejak peradaban Islam awal di daerah Tulungagung. Saya berada di tempuran, di pertemuan dua sungai. Di sebelah kiri saya adalah Kali Ngerowo, sungai yang menghubungkan antara areal rawa-rawa purba yang ada di Tulungagung bagian selatan dengan Sungai Brantas. Menarik perhatian kita bahwa di tempat ini aliran Brantas berkelok tajam. Mula-mula mengalir dari timur menuju ke barat, lalu berkelok tajam, berubah aliran menjadi selatan ke utara. Kali Ngerowo tepat bertemu di Kelokan Brantas. Areal ini merupakan areal yang penting. Pertemuan sungai, anak sungai dengan induk sungai adalah tempat yang konon strategis, memiliki geostrategis. Pada masa lalu, pertempuran antara Kali Ngerowo dan Brantas menjadi areal yang dipilih untuk dermaga sungai, untuk pelabuhan sungai. Hingga tahun 50-an masih dilepaskan rakit-rakit bambu dari sekitar Kucen, tempat di mana saya berada sekarang, menuju ke areal Surabaya. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa pelabuhan di Muara Kali Ngerowo pada Brantas ini masih digunakan hingga beberapa dasawarsa yang lalu, paling tidak sampai tahun 1950-an. Kucen, tempat di mana pertemuan ini terjadi, oleh karena itu konon merupakan tempat yang penting. Bahkan distrik yang bernama Pakuncen, nama kuno dari Kucen, berada di areal pertemuan Kali Ngerowo dan Brantas. Sebagai satu distrik Pakuncen membawai paling tidak 3 onder distrik, yaitu distrik Ngantru, distrik Karangrejo, dan distrik Sendang. Tempat ini merupakan suatu desa kuno yang dulu disebut dengan Desa Kucen atau Desa Pakuncen, yang sekarang menciut, mengecil hanya menjadi salah satu dusun dari Desa Karangrejo. Namun yang menarik untuk kita cermati bahwa nama pasar yang berada di Das Kali Ngerowo oleh masyarakat setempat masih disebut dengan Pasar Kucen. Sebutan lainnya sekarang adalah Pasar Karangrejo. Nah, pasar ini menjadi penguat bahwa area di sekitar pertemuan Kali Ngerowo dan Brantas ini merupakan tempat yang penting. Sebenarnya di areal ini tidak hanya ada satu tempuran, yaitu tempuran Kali Ngerowo dengan Kali Brantas, tetapi juga menjadi pertemuan atau tempuran antara sungai yang disebut dengan Kali Badal Picisan ke Kali Ngerowo. Dengan demikian ada dua pertemuan sungai atau ada 2 tempuran sungai. Yang pertama
di sebelah selatan tempat di mana saya berada sekarang, yaitu pertemuan antara Badal Picisan dengan Kalingrowo, dan tidak jauh dari tempuran Badal Picisan dan Kalingrowo itu ke arah utara. Kalingrowo kemudian bertemu dengan Brantas, yang pada areal ini posisi Brantas berkelok tajam. Nah, Badal Picisan ini merupakan sungai yang mata airnya berasal dari Gunung Wilis, tepatnya di lereng timur Gunung Wilis, mengalir dari arah barat menuju ke timur. Di sekitar pertemuan antara Badal Picisan dan Kalingrowo terdapat adanya suatu situs Islam yang penting, yaitu situs Astono Gedong yang terletak di dusun Sentono atau Sentana, desa Gondanglor, nama kunonya, nama lama, dan sekarang disebut dengan desa Sukodono, suatu jejak Islam tua yang berada di das Badal Picisan. Jarak antara situs Astono Gedong dengan Kucen, tempat pertemuan Kalingrowo dengan Brantas, kurang dari 1 km. Oleh karena itu, penjelasan mengenai situs Astono Gedong tidak bisa kita lepaskan dari geografis yang ada di sekitarnya, dari ekologi yang ada di sekitarnya, khususnya aliran-aliran sungai, baik itu Kali Badal Picisan, Kalingrowo, ataupun Kali Brantas. Mengapa demikian? Karena di masa lampau, Brantas merupakan urat nadi perekonomian, merupakan prasarana transportasi air yang utama di Jawa Timur, di mana kapal-kapal Brantas bisa memasuki Bangawan Brantas mulai dari muaranya di jalur Simpang Selat Madura, jauh menuju ke arah pedalaman hingga di sub area timur Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, keberadaan situs Astono Gedong di sekitar muara Brantas dengan Kalingrowo menjadi petunjuk kepada kita bahwa Islamisasi di pedalaman Jawa Timur tidak bisa kita lepaskan dari peran Brantas sebagai prasarana transportasi dan sekaligus menjadi wahana untuk melakukan syiar Islam di periode awal, yaitu di periode pertumbuhan Islam. Tibalah kini di situs Islam awal daerah Tulungagung, yaitu makam Astono Gedong. Situs ini berada di Dusun Sentono, Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, subarea utara Kabupaten Tulungagung. Lokasinya ada di sebelah barat Desa Karangrejo, di mana Dusun Pakuncen atau Kucen berada. Jaraknya tidak terlalu jauh, kurang dari 1 kilo. Desa Sukodono ini berada di seberang selatan aliran Kali Badal Picisan, sungai yang mengalir dari mata airnya di lereng timur Gunung Wilis ke arah timur, bertemu dengan Kalingrowo, dan selanjutnya Kalingrowo bermuara ke Brantas. Oleh karena itu, situs ini bisa kita sebut sebagai situs yang berada di berang kidul, seberang selatan dari Sungai Badal Picisan. Dan tidak bisa kita lepaskan keberadaan situs ini dengan Badal Picisan yang konon dapat digunakan sebagai prasarana transportasi menuju ke Kalingrowo dan seterusnya menuju ke Sungai Brantas. Sebutan situs ini sekarang adalah Astono Gedong. Mirip dengan situs Islam tua di kota Kediri yang bernama Sentono Gedong. Sebenarnya kata Astono dan Sentono memiliki arti yang sama. Dusun di mana?
situs ini berada namanya adalah Dusun Sentono. Nah, kata Sentono ini adalah istilah Jawa baru yang dalam bahasa Jawa kuna itu disebut dengan astana. Ya. Kita memperoleh gambaran bahwa sebutan astana ini menunjuk pada keraton atau kedaton. Oleh karena itu keluarga besar yang disebut dengan keluarga Sentono ini adalah orang-orang yang berada di bawah naungan keluarga besar yang dalam status sosialnya terbilang memiliki status sosial tinggi di masyarakat. Pada era perkembangan Islam, kata Sentono acap digunakan untuk menyebut keluarga besar kiai. Mereka disebut dengan keluarga Sentono. Nah, di tempat ini kita juga mendapati adanya jejak-jejak Islam yang tua. Ini menjadi petunjuk pada kita bahwa Islamisasi di areal ini sudah berlangsung amat lama. Ya. Sebagaimana kita dapati pada jejak-jejak Islam yang ada di Astono Gedong. Mengapa kata Astono kemudian diikuti dengan kata Gedong? Kata Gedong ini adalah istilah Jawa yang menunjuk pada bangunan terbuat dari tatanan balok-balok batu atau bata. Di tempat ini kita masih mendapati banyak bata-bata yang bisa kita sebut sebagai bata-bata purba, bata-bata kuno, yang muasalnya tidak dari era pertumbuhan dan perkembangan Islam, namun berasal dari masa yang lebih awal, yaitu dari masa Hindu-Buddha. Bahkan ada petunjuk bahwa beberapa bata yang berukuran tebal berasal dari era Kadiri, berlanjut sampai dengan era Singasari dan Majapahit. Nah, situs ini sekarang menghadap ke arah selatan. Di belakang saya adalah pintu masuk menuju ke areal kompleks makam yang disebut dengan makam Sentono Gedong, yang pada masa lalu acap disebut dengan makam Gondang Lor. Saya tepat berada di gapura pertama situs makam Astono Gedong. Areal makam Astono Gedong dibagi menjadi 3 halaman. Yang paling depan kita sebut sebagai halaman luar, kemudian disusul dengan halaman yang di tengah, dan paling utara merupakan halaman yang paling belakang. Nah, gapura ini adalah gapura baru. Namun di kanan kirinya kita masih mendapati adanya tatanan acak dari bata-bata purba, bata-bata kuno, yang sangat mungkin bata-bata ini berasal dari masa pra-Islam, yaitu dari masa Hindu-Buddha. Indikatornya tergambar pada ukuran bata dan tingkat kematangan dalam pembakarannya. Kita bisa bandingkan. Ini adalah bata baru, ya. Sementara di situs ini kita mendapatkan bata-bata yang ukurannya lebih besar, lebih panjang dan lebih tebal dari batu bata yang baru. Nah, batu bata ini merupakan batu bata yang sangat mungkin berasal dari masa pra-Islam, yaitu dari masa Hindu-Buddha. Melihat ukurannya, bata ini adalah bata yang berasal dari masa Singasari atau lebih muda lagi dari masa Majapahit. Ada bata lagi yang ukurannya lebih tebal dari bata era Singasari dan Majapahit ini. Ukurannya lebih tebal, ya, lebih tebal.
kurang lebih mulai dari 9, 10 sampai di atas 10 cm. Jika melihat ketebalannya, panjang dan lebarnya, bata-bata yang semacam ini, yang seukuran ini adalah bata-bata yang berasal dari era Singasari atau lebih tua dari itu, yaitu dari masa Kadiri. Nah, dengan demikian, melihat dari bata-bata kuno yang tersebar di seluruh areal makam, yang sebagian besar dijadikan sebagai pagar keliling makam dan beberapa di antaranya dijadikan sebagai jirat dan nisan, kita memperoleh petunjuk bahwa situs Astono Gedong ini merupakan situs lintas masa. Disebut lintas masa karena situs ini sudah ada semenjak masa hidup Buddha. Ada indikasi bahwa situs ini sudah mulai ada sejak era Kadiri. Hal ini terdukung oleh temuan-temuan lain yang ada di sekitarnya. Di desa sebelah utara dari desa Astono Gedong, yaitu di desa Sukorejo, tepatnya di Beji, ya, di dusun Beji, kita mendapatkan ambang pintu dengan kronogram, dengan angka tahun dari era Kadiri. Lebih ke arah selatan, menuju ke sekitar daerah Kalangbret, dan seterusnya ke Tulungagung bagian selatan, kita juga banyak mendapatkan prasasti-prasasti dari era Kadiri. Nah, pada masa lalu, jalur yang menghubungkan antara Tulungagung dan Kediri cenderung menggunakan jalur yang berada di seberang barat Kali Berantas atau pada lembah di sebelah timur aliran Wilis yang sekarang menghubungkan antara Kalangbret, Karangrejo dan seterusnya menuju ke arah kota Kediri seberang barat. Ini merupakan jalur purba. Dengan demikian, keberadaan situs Astono Gedong ini sebenarnya berada di area jalur darat, tapi sekaligus juga jalur sungai. Karena situs Astono Gedong berada tidak jauh dari aliran Berantas yang konon merupakan prasarana transportasi air dan sekaligus urat nadi perniagaan. Bahwa situs ini sudah ada pada masa hidup Buddha, selain tergambar pada temuan yang berupa bata-bata kuno, bata-bata purba yang berukuran tebal, lebih panjang dan lebih lebar daripada sekarang, kita juga mendapati adanya temuan yang ada di kanan kiri, sepasang batu andesit, batu kali yang bentuknya seperti gada. Artefak semacam ini kita dapati di beberapa tempat di Jawa Timur. Misalnya kita dapatkan di situs Cunggrang yang ada di Gempol dari era pemerintahan Pusendo atau Sri Isyana. Demikian juga di Desa Tua yang sudah ada sejak era Majapahit, yaitu di Desa Kandangan. Kita juga menemukan jejak semacam ini. Bahkan di tepi bendungan Ngantang, bendungan Selorejo di Ngantang, juga terdapat artefak yang bentuknya semacam ini. Lalu apa fungsinya benda yang bentuknya seperti gada? Bagian atas itu adalah segi 8, bagian bawahnya segi 4. Sangat mungkin artefak ini merupakan batu sima, artinya petanda batas untuk suatu areal yang ditetapkan sebagai tanah perdikan atau tanah sima atau disebut juga tanah swatantra. Jika benar demikian, maka di masa lampau, apakah itu dari era Kadiri atau paling tidak dari era Singasari, areal ini berstatus sebagai desa perdikan atau desa sima atau desa swatantra. Ya. Mengapa areal yang kita sebut sebagai Gondang Lor pada masa lalu dan sekarang disebut dengan Sukodono ini ditetapkan sebagai desa perdikan? Oleh karena di tempat ini terdapat adanya bangunan suci Buddhis. Hal ini tergambar dari adanya arca Buddha, tepatnya arca Dhyani Buddha yang juga menilik
mudranya, arca ini bisa diidentifikasi sebagai arca Aksobya atau arca Mahaksobya. Arca yang semula berada di situs Godang Lor atau sekarang disebut Sukodono ini sekarang keberadaannya di Museum Daerah Tulungagung. Yang menarik dari arca Dhyani Buddha yang berlatar agama Mahayana Buddhisme itu adalah pada lapeknya terdapat adanya inskripsi, adanya prasasti pendek. Prasasti ini menunjukkan bahwa arca Dhyani Buddha Aksobya tersebut berasal dari era pemerintahan Singasari, yaitu pada masa pemerintahan Raja Wisnuwardana dan anaknya, yaitu Kertanegara. Ketika itu Kertanegara ditempatkan sebagai Raja Muda atau Yuva Raja atau Kumara Raja di Kadiri. Oleh karena itu dapat dipahami jika Astono Gedong yang letaknya di sebelah selatan Kadiri itu konon masuk di wilayah negara bagian Kerajaan Singasari, yaitu negara bagian Kadiri atau Daha. Nah, yang menarik perhatian kita jika dicermati isi prasasti Aksobya yang disuratkan pada lapik arca Mahaksobya itu adalah adanya kata Trailokya. Sebutan Trailokya ini menunjuk pada bangunan suci Buddhis. Prasasti lain yang juga menyebut kata Trailokya itu adalah prasasti Jiu yang berasal dari era akhir Majapahit, ditemukan di daerah Trawas tahun 1400 akhir, yang di dalamnya menyebut bangunan suci dengan nama Trailokya Puri. Nah, dengan demikian sangat mungkin bahwa pada masa hidup Buddha, tepatnya pada masa Singasari, yaitu di era pemerintahan Wisnuwardana Kertanegara, di tempat ini terdapat adanya bangunan suci dari agama Buddha Mahayana, yaitu bangunan suci yang disebut dengan Trailokya, dengan arca utama yang dipuja di tempat ini adalah Dhyani Buddha Aksobya atau disebut juga dengan Mahaksobya. Nampaknya kesejarahan tidak hanya berhenti di era Kadiri dan Majapahit, Singasari, namun berlanjut sampai dengan era Majapahit. Bahkan di tempat ini, di situs ini, jejak sejarah berlanjut hingga memasuki masa pertumbuhan Islam. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa situs Astono Gedong adalah situs lintas masa yang sudah ada semenjak masa hidup Buddha, yaitu mulai dari era pemerintahan Kerajaan Kadiri, berlanjut memasuki era Kerajaan Singasari, Majapahit, dan seterusnya memasuki era pertumbuhan hingga perkembangan Islam. Satu tambahan, bahwa ada jejak Singasari di situs Astono Gedong itu diperkuat juga dengan adanya temuan yang ada di dusun seberang sungai, yaitu di dusun Kucen, di dusun Pandian, Desa Sukorejo, di mana kita menemukan adanya ambang pintu atau dorpel yang menunjukkan angka tahun dari era pemerintahan Kertanegara di masa Kerajaan Singasari. Demikianlah, situs Astono Gedong merupakan situs yang penting karena situs ini menyimpan jejak sejarah panjang mulai dari masa hidup Buddha, memasuki masa pertumbuhan dari perkembangan Islam, bahkan terus difungsikan sebagai tempat peziarahan hingga masa sekarang. Kini saya berada di halaman 3, halaman paling belakang. Jadi situs Astono Gedong yang merupakan kompleks makam Islam di Sukodono ini terdiri atas 3 halaman. Halaman 1 paling depan, halaman tengah,
dan halaman belakang. Kalau kita lihat permukaan tanahnya, semakin ke belakang semakin tinggi. Dan halaman yang paling belakang yang permukaan tanahnya semakin tinggi, yang dikonsepsikan semakin suci, ditempatkanlah makam-makam utama. Inilah halaman yang utama, yang justru berada di paling belakang, paling utara. Di sebelah utara lagi dari halaman ini sudah merupakan aliran kali Badal Picisan yang mengalir dari barat menuju ke timur hingga tempurannya dengan Kali Ngerowo. Terdapat adanya banyak makam-makam tua di tempat ini, meskipun berasal dari masa yang berbeda-beda. Ya, ada yang berasal dari sub masa pertumbuhan Islam, ada juga yang berasal dari masa perkembangan Islam. Salah satu makam yang ada di halaman ketiga yang boleh dibilang sebagai makam tertua adalah makam di samping saya. Ini adalah makam tertua di halaman 3 situs Astana Gedong. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa makam ini adalah makam yang tertua? Oleh karena pada batu nisan yang ada di sebelah selatan, tepatnya di permukaan selatan, terdapat adanya kronogram, adanya angka tahun. Nah, yang menarik perhatian, angka tahun ini tidak ditulis dengan angka Arab, melainkan ditulis dengan aksara Jawa Tengahan, aksara yang berkembang atau yang berasal dari era Majapahit akhir atau Demak akhir, ya. Jadi transisi dari Majapahit ke Demak. Nah, tulisan yang ada di nisan ini berupa 4 digit angka. Ada angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang menarik perhatian kita, arah pembacaannya bukan dari kanan ke kiri, tetapi dari kiri ke kanan. Seperti pembacaan pada Candra Sangkala atau pembacaan pada pada huruf-huruf Arab yang dimulai dari kiri menuju ke kanan. Angka tahun yang ada di nisan ini pernah diidentifikasi, pernah dibaca oleh Louis Charles Dame yang mengidentifikasikan angka tahunnya sebagai berikut. Digit ribuan ini menunjuk pada angka 1, berarti 1000. Digit berikutnya menunjuk pada angka 4, berarti 400. Digit yang ketiga, puluhan, menunjuk pada angka 7, berarti 70, dan satuannya menunjuk pada angka 0. Ini merupakan tarikh Saka yang jika dibaca dari kiri ke kanan menunjukkan tahun 1470 Saka, yang jika dimasehikan bertepatan dengan tahun 1548. Tahun 1548 ini merupakan era akhir Demak, ketika Demak berada di bawah pemerintahan Sultan Prawoto, pengganti dari Sultan Trenggono yang meninggal pada tahun 1546. Jika benar demikian, berarti di tempat ini kita mendapati jejak Islam di era pertumbuhan, yaitu di era akhir Demak. Boleh jadi bahwa tokoh yang dimakamkan di tempat ini sudah berada di Sukodono dan sekitarnya paling tidak 20-30 tahun sebelumnya. Berarti kalau meninggal pada tahun 1578, kemungkinan tokoh ini
menempati areal ini kurang lebih pada tahun 1530-an, 1540-an. Ini masih di era pemerintahan Sultan Trenggono, atau boleh jadi di era pemerintahan Adipati Unus. Nah, oleh karena itu boleh dikatakan bahwa situs Islam di Sentono Gedong itu merupakan situs Islam yang bisa dibilang sebagai situs Islam yang tua di Tulungagung, bahkan tertua, selain situs Islam dari periode yang relatif sejaman yang juga berada di Das Berantas, yaitu situs Islam di Sengguruh, yaitu makam kadipaten di mana terdapat makam tokoh yang disebut dengan Ki Ageng Sengguruh yang berada di dusun Pande Pundensari, desa Rejotangan, sub area timur Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, pada masa pertumbuhan Islam, Tulungagung sudah mendapatkan sentuhan pengaruh Islam. Dan yang menarik, jejak-jejak Islam yang ada di Tulungagung, baik situs Gondang Lor atau Astono Gedong maupun situs Sengguruh yang ada di Rejotangan, sama-sama berada di Das Berantas. Sehingga kita memperoleh gambaran bahwa pada masa lampau Berantas tidak hanya berfungsi sebagai prasarana transportasi air, tidak hanya menjadi urat nadi perniagaan, tapi sekaligus menjadi wahana untuk melakukan syiar Islam. Salah satu yang mendapatkan pengaruh Islam di daerah pedalaman Jawa Timur bagian selatan adalah Tulungagung. Situs Astono Gedong adalah jejak sejarah Islam di periode awal. Nah, ini paling besar ukurannya kalau dibandingkan dengan yang lain. Masyarakat setempat menyatakan bahwa makam ini adalah makam Tumenggung Ketaweng atau Tumenggung Ketawengan, ya. Makam Tumenggung Ketaweng atau Tumenggung Ketawengan. Jadi tergambar bahwa tokoh ini menyandang jabatan sebagai Tumenggung, ya. Di Tulungagung kita kenal ada dua tokoh dengan jabatan Tumenggung. Di bagian barat utara itu ada Tumenggung Ketaweng, di Tulungagung bagian selatan timur kita kenal di sekitar daerah Wajak itu kita kenal tokoh yang bernama Tumenggung Surontani 1 dan 2. Nah, jadi ada Tumenggung Surontani 1, 2, tapi juga ada Tumenggung Ketaweng yang tempat makamnya, ya, tempat makamnya Tumenggung Ketaweng atau Ketawengan itu berada di Astono Gedong, ya. Nah, ini makamnya, ya. Nah, ada satu detail yang perlu kita cermati dari makam Tumenggung Ketaweng. Pada makam di sisi sebelah utara itu dilengkapi dengan pahatan yang berbentuk bulatan. Nah, bulatan ini sebenarnya adalah simbol Surya. Ada yang mengidentifikasikan bahwa itu Surya Majapahit. Menurut saya tidak harus dibawa ke Surya Majapahit, karena makam ini seringkali dilengkapi dengan simbol yang merupakan benda angkasa, apakah itu bulan atau matahari. Ini adalah simbol Surya. Kalau matahari, ya, kalau itu bulan itu berupa bulan sabit. Dan tokoh yang nisannya itu dilengkapi dengan simbol Surya pada umumnya adalah tokoh laki-laki. Karena itu kalau kita lihat nisannya itu bagian atasnya ada cuat ke atas. Kalau perempuan itu ke bawah, gitu ya. Kalau perempuan itu ke bawah seperti ini. Ini perempuan, ya, tidak mencuat ke atas, ke bawah, ya. Ini perempuan. Contoh yang lain, yang itu perempuan, ya. Nanti ini juga semacam ini juga perempuan, itu ya, ke bawah, itu ya. Kalau ke atas itu adalah laki-laki, seperti misalnya tergambar pada makam ini, pada nisan Tumenggung Ketaweng. Ketaweng tentu seorang pria, ya. Ketawengan itu seorang pria. Nah,
siapa jati diri Tumenggung Ketaweng? Sayang sekali kita belum memperoleh gambaran yang sangat clear ya, yang yang pasti mengenai Tumenggung Ketaweng. Tapi kalau kemudian Tumenggung Ketaweng itu ditempatkan dari era Majapahit, itu kurang cukup data ya. Sangat mungkin bahwa Tumenggung Ketaweng ini adalah pejabat era Mataram. Kemungkinan itu adalah salah satu pimpinan militer semacam senapati ketika Sultan Agung melakukan ekspansi ya, melakukan ekspansi ke Kediri lalu ke arah Tulungagung. Ekspansi Sultan Agung ke Kediri itu kurang lebih terjadi pada tahun 1614. Sultan Agung memerintah tahun 1613 sampai dengan 1645. Jadi itu tahun kedua di era pemerintahan, melakukan ekspansi ke Kediri, dan kemungkinan tokoh ini, Tumenggung Ketaweng ini adalah salah satu pimpinan militernya yang kemudian memperluas wilayah kekuasaan Mataram itu tidak hanya di Kediri saja, tapi diperluas ke selatan sampai ke Tulungagung bersama dengan pimpinan militer yang lain yang kemudian kita kenal dengan Surontani, yaitu Surontani I yang dimakamkan di Wajak Lor, di Wajak Kidul ya, di dekat Sanggrahan. Di dekat Sanggrahan itu adalah salah seorang tumenggung dari era Sultan Agung. Nah, jika benar demikian, maka kita bisa memperoleh gambaran bahwa situs Tono Gedong itu berlanjut dari tahun 1500-an, yaitu yang ditandai dengan adanya makam berkronogram dan berinskripsi kurang lebih tahun 1500 pertengahan sampai dengan 1500 akhir, lalu memasuki tahun 1600 ya. Tahun 1600 ya. Mungkin 1600 pertengahan atau agak akhir itu ditandai dengan adanya makam Tumenggung Ketaweng. Nah, jika benar bahwa Tumenggung Ketaweng atau Ketawengan ini adalah pejabat Mataram yang ditempatkan di Tulungagung, nampaknya kadipaten yang ada di seberang barat Kalingrowo yang kemudian kita kenal dengan Kalangbret itu mula-mula pusat pemerintahnya ada di sebelah utara, di sekitar daerah Karangrejo ya, di pusatnya ada di sekitar Pakuncen. Lalu pada masa berikutnya pusat pemerintah itu digeser ke selatan, ke Kalangbret ya. Kalangbret itu pada masa berikutnya pasca Tumenggung Ketaweng ya, itu pada masa yang lebih berikutnya. Nah, pada masa awal pusat pemerintahan kadipaten yang disebut dengan Kadipaten Kalangbret, karena Tulungagung semula ada dua kadipaten, Kadipaten Kalangbret dan Kadipaten Ngerowo. Nah, adipati pertamanya kemungkinan adalah Tumenggung Ketaweng yang pusat pemerintahnya masih di sekitar daerah Kucen, Karangrejo. Lalu pada masa berikutnya digeser ke selatan, ke daerah Kalangbret, tapi masih tetap posisinya ada di seberang barat Kalingrowo. Nah, seberang timur Kalingrowo itu termasuk Kadipaten Ngerowo dengan adipati pertama adalah Surontani I, lalu dilanjut dengan puteranya Surontani II dan seterusnya. Nah, jadi ini kembali memberikan jejak kepada kita bahwa Kucen dan sekitarnya, Sukodono dan sekitarnya, Sukorejo dan sekitarnya, ini merupakan area yang memiliki geostrategis di masa lalu. Mengapa? Karena posisinya ada di das berantas. Bahkan Sukodono dan Karangrejo ya, tepatnya Kucen, ini merupakan pertemuan dari dua sungai atau tiga sungai malahan ya. Pertama, Badal Pisisan bermuara ke Kalingrowo, lalu Kalingrowo bermuara ke Brantas. Nah, oleh karena itu tempat ini di masa lalu memiliki jejak yang penting. Nah, keberadaan situs Islam yang berada di das sungai ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Islamisasi di daerah pedalaman, termasuk di daerah Tulungagung, ini menggunakan sungai sebagai wahana untuk melakukan syiar Islam ke arah pedalaman Jawa Timur.